Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terus sehat ya teman sekalian. Semangatnya jangan sampai kendor ya, sehingga makin luar biasa. Teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan berlatih lagi ya soal-soal teknis ya. Ini terkait dengan pengendalian penduduk ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menghadapi uji kompetensi dan teman-teman yang sedang menyiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K, penyuluh KB atau PLKB. Tetapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Dan terima kasih sangat kepada yang sudah subscribe, karena subscribe teman-teman akan memudahkan kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik, teman sekalian, kita akan mulai membahas soal-soal yang pertama ya. Jika ada pertanyaan, jumlah penduduk Indonesia termasuk terbesar di dunia. Ini memang kita penduduknya banyak. Ini menempati urutan yang keberapa ya dibandingkan negara-negara lain di dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, kita akan lihat datanya. Saya pernah menampilkan ini. Pertama adalah Tiongkok atau China ya, Republik Rakyat Cina, itu penduduknya sudah 1,45 miliar ini tahun 2020, tahun 2021 teman-teman sekalian ya. Sekarang mungkin sudah 1,5 miliar. Kemudian India itu 1,4 miliar juga, terbesar kedua. Kemudian Amerika Serikat itu jumlah penduduknya kurang lebih 334 juta. Sedangkan Indonesia penduduknya adalah 277 juta. Jadi Indonesia itu menempati urutan keempat terbesar ya jumlah penduduk. Nah, sedangkan kelimanya adalah Pakistan, ada 230 juta ya, hampir ya 230 juta. Kalau begitu maka jawaban yang paling tepat adalah jika opsinya adalah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, maka jawaban yang paling tepat adalah di urutan keempat ya terbesar di dunia dengan jumlah 300 dengan jumlah 280 juta, kita keempat terbesar di dunia. Teman-teman sekalian, soal berikutnya adalah ini tentang definisi ya atau pengertiannya. Jika ada pernyataan seperti ini, teman sekalian, semua orang yang berdomisili semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap disebut apa gitu ya. Ini opsinya adalah ada keluarga. Kalau keluarga kan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari gitu ya, ayah, ibu dan sebagainya. Opsi kedua atau pilihan kedua adalah rumah tangga. Ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah yang bersamaan, yaitu rumah tangga, dan makan bersama dan sebagainya itu termasuk rumah tangga. Jadi bukan itu. Keluarga khusus adalah ini keluarga yang apa? Keluarga yang dalam satu keluarga, tetapi dia bukan statusnya bukan nikah ayah ibu atau ayah dan anak atau ibu dan anak, bukan ya. Keluarga itu juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah ini penduduk, teman sekalian ya. Jadi kalau semua orang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk tinggal atau menetap, dia disebut penduduk. Ini jawaban yang paling tepat ya. Jadi kalau dibalik, penduduk adalah orang yang berdomisili di wilayah geografis atau di wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih, atau kurang 6 bulan tapi bertujuan untuk menetap, disebut penduduk. Ini menurut BPS ya, teman-teman sekalian ya, Biro Pusat Statistik. Berikutnya, soal berikutnya nomor 3, teman-teman sekalian. Disebut apakah orang yang secara hukum berhak tinggal dalam suatu daerah. Lah ini juga, ini ada pengertian lagi teman sekalian ya. Orang yang secara hukum berhak tinggal dalam satu wilayah. Dia secara hukum ya, secara hukum itu dia warga negara situ, kemudian ada bernik ya di sana, bertempat tinggal di situ ya, dan memenuhi kriteria untuk eh, tinggal di situ dalam satu wilayah. Dia bukan rakyat. Kalau rakyat itu banyak orang ya, masyarakat juga banyak orang di satu wilayah. Kalau warga ini kaitannya adalah definisi warga itu menunjuk pada orang ya,
yang tinggal di suatu wilayah untuk membedakan dengan pemerintahnya. Dia disebut warga atau rakyat ya. Warga itu anggota ya, anggota masyarakat, kemudian penduduk dan kependudukan. Ini jawaban yang paling tepat adalah seperti di soal terdahulu. Kalau soal terdahulu itu 6 bulan ya, ya atau kurang 6 bulan, tapi berniat tinggal di situ, dia adalah penduduk. Nah, ini juga bisa disebut sebagai penduduk, teman sekalian ya. Jadi secara hukum berhak tinggal dalam satu daerah. Jadi ada dua pengertian ya, di dua pengertian tentang penduduk. Yang pertama, soal pertama tadi adalah seorang yang apa tinggal di satu wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih atau kurang 6 bulan, dan ini adalah secara hukum berhak tinggal ya di suatu daerah. Dia adalah penduduk. Baik, teman sekalian, jadi penduduk pengertiannya sudah kita dapatkan dua ya. Nah, teman sekalian, ini kaitannya dengan masalah penduduk dan kependudukan yang kita ingin membedakan itu. Hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur umur ya, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, atau apa persebaran, mobilitas dan kualitas ini teman sekalian ya. Jadi unsur-unsur demografi ya, kelahiran, kematian, migrasi, kemudian analisis demografi ya tentang jumlah, struktur. Kalau dikaitkan dengan politik ya, yang menyangkut politik. Jadi membicarakan jumlah, membicarakan struktur, membicarakan umur atau jenis kelamin, tetapi dikaitkan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya ya, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya itu berarti ekonomi budaya. Itu termasuk apa? Apakah demografi? Teman-teman sekalian, apakah penduduk? Nah, kita dapatkan jawabannya adalah kependudukan. Artinya teman-teman sekalian, kependudukan itu istilah kalau kita membicarakan perihal penduduk ya, entah itu jumlahnya, entah itu strukturnya, entah umur penduduk, umur individu ya, umur orang dalam wilayah atau jenis kelamin atau agama, terus kita kaitkan dengan aspek politik, aspek ekonomi, kesejahteraan, pekerjaan dan sebagainya ya, aspek sosial dan aspek budaya, maka itu sudah masuk kependudukan. Jadi kita sekarang sudah membedakan antara penduduk dan kependudukan. Kalau penduduk itu masih hanya membicarakan tentang jumlahnya, strukturnya, kelompok umur, jenis kelamin dan sebagainya itu demografi. Kalau penduduk itu orang yang tinggal ya. Nah, sedangkan kependudukan itu kalau sudah dikaitkan dengan masalah politik, ekonomi ya. Nanti kita akan lihat ya. Tapi intinya ketika apa ketika istilah-istilah demografi dikaitkan dengan masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya, maka dia adalah sudah masuk dikategorikan sebagai kependudukan. Ya, jadi kependudukan itu apabila istilah-istilah atau keadaan-keadaan demografi dikaitkan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, itu adalah kependudukan. Baik, Dewa, teman sekalian, kalau ada pertanyaan, ada pernyataannya, pernyataan di bawah ini yang dapat dikategorikan sebagai kependudukan, ya, dikategorikan sebagai kependudukan. Nah, jadi kita akan melihat ya kalau kategori kependudukan kan berarti perihal demografi ya, hal-hal demografis yang dikaitkan dengan sosial, budaya, ekonomi, politik gitu ya. Nah, kalau ini dikategorikan sebagai kependudukan. Kalau jumlah anak teman sekalian, jumlah anak ini kalau dikategorikan kita akan lihat jumlah anak kan berarti dia masih membicarakan jumlah anak. Baik, kemudian kelompok umur, teman sekalian, berarti ini kita hanya membicarakan kelompok umur dari warga, ya, belum dikaitkan dengan apapun. Perpindahan penduduk juga ini membicarakan berpindahnya orang dari satu tempat ke tempat lain. Ini belum ngomongin masalah sosial, politik, ekonomi. Angka kelahiran kita juga masih hanya menghitung, membicarakan tentang jumlah kelahiran ya, atau total kelahirannya itu juga belum dikaitkan dengan aspek sosial, politik, ekonomi, budaya ya. Jadi belum termasuk pendudukan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah misalnya ada pernyataan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan. Nah, berarti kan ini jumlah kaitannya dengan jumlah penduduk dikaitkan dengan pekerjaan atau masalah ekonomi. Inilah yang disebut dengan kependudukan. Jadi jawaban yang paling tepat ini teman-teman sekalian
sekali lagi kependudukan itu kalau apa, kalau perihal demografi, jumlah kelompok umur dan sebagainya itu dikaitkan dengan masalah atau aspek sosial, ekonomi, budaya, politik gitu. Itu kalau sudah dikaitkan ke sana, dia disebut kependudukan. Oke ya, teman sekalian ya, kita akan pelan-pelan coba saja ya. Nah, kita akan coba uji lagi, kita akan pertajam lagi ini apa itu pendudukannya. Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk kategori kependudukan, bukan termasuk kategori ya. Jadi yang bukan berarti perihal perihal penduduk atau perihal demografi yang belum terkait dengan masalah ekonomi sosial budaya. Nah, ini teman sekalian yang A misalnya opsi A, jumlah penduduk putus sekolah. Nah, ini kan sudah dikaitkan nih jumlah penduduk dikaitkan dengan masalah pendidikan. Berarti ini termasuk yang kependudukan. Padahal yang ditanyakan adalah bukan termasuk. Kemudian yang B kita akan bahas. Jumlah penduduk beragama. Lah ini jumlah penduduk sudah dikaitkan masalah keagamaan, masalah budaya, keyakinan ini. Berarti ini sudah masuk pendudukan. Kemudian yang C, kehamilan berisiko stunting. Nih. Kehamilan berisiko stunting lah ini sudah termasuk jumlah peristiwa peristiwa demografi ya, kehamilan atau kelahiran dikaitkan dengan aspek kesehatan. Berarti ini masih termasuk kependudukan. Yang keempat, yang D ini, umur ibu 15 sampai 19 tahun. Nah, kelihatannya ini teman sekalian ya, yang bukannya umur ibu 15 sampai 19 tahun. Kita masih hanya membicarakan umur ibu dan kelompok umurnya itu ya. Jadi belum dikaitkan dengan masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sosial budaya ini belum termasuk. Masalah pertahanan itu juga belum dikaitkan sana. Jadi ini mungkin yang bukan termasuk ya. Nah, kemudian yang jumlah kelahiran di fasilitas kesehatan. Nah, ini kita bicara tentang kelahiran, ini unsur demografi dikaitkan dengan fasilitas kesehatan. Ini termasuk kependudukan. Jadi yang bukan sepertinya D, teman sekalian ya. Ini kalau ini termasuk. Jadi yang bukan adalah D. Ini kan masih melulu atau hanya ya, hanya ngomong atau hanya membicarakan tentang umur ibu ya di kelompok umur. Belum dikaitkan dengan apapun. Jadi ini bukan termasuk kategori pendudukan. Kayak teman-teman ya bisa dipahami ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk penduduk kan selalu bertumbuh. Indonesia sekarang menempati urutan keempat. Lalu pertumbuhan penduduk itu apa itu? Pertumbuhan penduduk. Nah, ini pengertiannya apa ini? Yang A, perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Ini. Yang A ini, teman sekalian, perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Jadi membedakan jumlah sekarang dibandingkan jumlah sebelumnya. Lah. Ini kelihatannya yang termasuk pertumbuhan penduduk. Kita coba bahas yang B dulu. Distribusi, ya, kalau distribusi penduduk kan kaitannya dan persebaran, ada transmigrasi, migrasi, gitu ya. Jadi ini bukan pertumbuhan. Kemudian daya dukung ini membicarakan tentang apa daya dukung wilayah terhadap jumlah penduduk. Jadi ini bukan masalah pertumbuhan. Indikator yang menyatakan banyaknya penduduk ini tentang kepadatan ya. Jadi bukan pertumbuhan penduduk. Indikator yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah ini adalah perihal daya tampung. Jadi ini bukan yang B, C, D, dan E bukan definisi pertumbuhan penduduk. Jadi yang paling tepat di antara jawaban yang tersedia adalah ini. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Ini adalah pertumbuhan penduduk. Baik, teman-teman sekalian. Berikutnya yang termasuk komponen pertumbuhan penduduk, komponen atau unsur-unsur pertumbuhannya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk nih. Komponen pertumbuhan penduduk itu apa saja? Ini yang A jawabannya adalah jumlah penduduk, yang A jumlah penduduk, struktur penduduk dan persebaran penduduk. Ini apakah ini termasuk yang dihitung dalam pertumbuhan penduduk? Teman sekalian ya, kelihatannya ini bukan. Nah, ini
ada tiga teman sekalian ya komponen pertumbuhan penduduk. Pertama adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Ini jawaban paling tepat. Jadi teman sekalian jumlah kelahiran ya di- kemudian dikurangi kematian, terus ditambahkan migrasi masuk dan migrasi keluar itu adalah komponen. Kalau pendidikannya bukan lah ya teman sekalian ya. Ini yang termasuk ya. Jadi komponen pertumbuhan penduduk itu sekali lagi adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Migrasi itu ada migrasi masuk dan migrasi keluar. Berikutnya, teman sekalian, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh apa ya? Pertumbuhan penduduk total ini maksudnya. Pertumbuhan penduduk total dipengaruhi oleh apa? Tadi kan pertumbuhan penduduk di soal sebelumnya, teman sekalian ya, kan pertumbuhan penduduk kan dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi ya. Nah, berarti dipengaruhi oleh apa? Oleh ini jawabannya. Oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi pertumbuhan penduduk total dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Ini rumusnya ya, penduduk total sama dengan lahir dikurang mati dalam kurung ya, ditambah migrasi masuk dan migrasi exit atau keluar. Oke, teman sekalian, kita akan membahas tentang masih tentang pertumbuhan penduduk ya. Nah, teman-teman sekalian, pemerintah melalui BKKBN dan segenap unsur-unsur lainnya ya, mitra-mitra kerja dan seluruh keseluruhan yang ada ya, organ-organ yang ada dan itu berupaya mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang ya. Kita itu ingin pertumbuhan penduduk kita itu pertumbuhan penduduk seimbang atau PTS. PTS atau pertumbuhan penduduk seimbang itu apa lah, teman sekalian? Didefinisikan sebagai apa? Nah, ini teman sekalian, definisinya ada kalau kita lihat pertumbuhan penduduk seimbang ya. Seimbang itu adalah apabila TFR 2,1 dan NRR 1 ya. Kalau yang A ini kan pertumbuhan penduduk seimbang dengan pertumbuhan ya, dengan pertumbuhan itu bukan ya. Kemudian yang B, TFR sama dengan 2,1 dan NRR sama dengan 1. Ini adalah yang merupakan eh, definisi atau indikator dari penduduk tumbuh seimbang. Kemudian jika ASFR sama dengan TFR, nah ini ASFR yang nggak mungkin ya, age specific fertility rate kan berarti ini kelompok umur ya, kelahiran menurut kelompok umur tentu bukan ya dengan tidak sama dengan TFR. Pertumbuhan penduduk laki-laki seimbang dengan penduduk wanita juga bukan terus kemudian jumlah penduduk tetap, nah, jumlah penduduknya tetap nggak bertambah nggak berkurang itu juga bukan arti dari penduduk seimbang. Jadi pertumbuhan penduduk seimbang didefinisikan sebagai TFR sama dengan 2,1 dan NRR atau Net Reproductive Rate sama dengan 1. NRR ini maksudnya adalah jumlah bayi perempuan yang dilahirkan oleh ibunya hanya satu gitu. Ini akan menggantikan peran ibu ketika melahirkan atau meneruskan keturunan. Jadi dalam satu keluarga, dalam satu pasang subur itu hanya lahir satu bayi perempuan, itu net reproductive rate ya, NRR 1. Kalau TFR total fertility rate ya. Baik teman sekalian, kita akan sampai di masih penduduk ya. Ini struktur penduduk ya. Struktur penduduk menurut komposisi ya, komposisi umur dan jenis kelamin. Teman sekalian kalau di ilmu demografi ya, teman-teman ya, ilmu demografi itu ada eh, ada ada semacam chart atau semacam grafik ya, teman-teman ya, ada diagram ya yang menggambarkan struktur penduduk tetapi menggambarkan komposisi umur dan jenis kelamin ya. Digambarkan dalam bentuk apa? Pie chart atau mungkin ini adalah berbentuk lingkaran ya, semacam ya lingkaran, kemudian scatter chart penduduk ini persebarannya, titik-titik tersebar ya, jadi diagram tapi titiknya tersebar ya di atas tersebarnya itu dalam diagram itu banyak titik dan tersebar. Kemudian piramida penduduk atau surface atau grafik Palok. Nah, kalau struktur penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin itu biasanya digambarkan dalam bentuk seperti ini, teman sekalian. Nah, ini dalam bentuk piramida penduduk ya. Jadi ini kelompok umurnya, kemudian ini jenis kelamin, teman-teman ini laki-laki, ini perempuan ya. Jadi
ini adalah gambaran struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dan berdasarkan jenis kelamin, laki perempuan ini. Jadi jawaban yang paling tepat teman sekalian adalah piramida penduduk ya. Jadi kalau ada struktur penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Ini jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang lain. Berikutnya teman-teman sekalian, nah dalam rangka pengendalian penduduk, pemerintah atau melalui BKKBN merumuskan kebijakan ada 5 aspek atau 5 pilar pembangunan kependudukan di Indonesia ya, kebijakan 5 pilar atau 5 aspek ya yang ditangani ya dalam rangka pembangunan kependudukan ya, dalam rangka pembangunan kependudukan, kebijakan 5 pilar pada pembangunan kependudukan. Nah teman sekalian sebentar, kita lihat satu persatu. Jawabannya adalah pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengelolaan migrasi, dan data kepegawaian. Kita lihat teman sekalian ada hal yang ganjil ya, data kepegawaian kan tentu ini bukan masalah kependudukan ya. Nah, itu berarti A pasti bukan ya. Kemudian B, pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengelolaan migrasi, dan data pendidikan, teman sekalian. Kita lihat ini di B ini ada data pendidikan. Tentu bukan ya, teman-teman ya. Data pendidikan hanya sebagai salah satu saja ya, salah satu. Artinya ini melenceng jauh ya dengan 5 pilar pembangunannya. Masa kita ngomongin penduduk, datanya data pendidikan kan enggak. Kemudian yang C, pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengelolaan migrasi, dan data peserta KB. Nah, data peserta KB ini. Ini mungkin sudah menyangkut-nyangkut ini. Data peserta KB, tapi ini terlalu kecil ya, data peserta KB terlalu detail, mungkin bukan termasuk kebijakan. Kemudian pengendalian ya, kuantitas atau jumlah, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengelolaan migrasi, dan data unmet need. Data unmet need juga data mikro ya, data sangat kecil ini bukan termasuk kebijakan. Nah, teman-teman kita tertarik dengan yang opsi kelima atau yaitu dengan ini semuanya kan sama ini dari A sampai cuma bedanya di ini data ini. Ini yang terakhir adalah data kependudukan. Pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengelolaan migrasi, dan data kependudukan itu sekalian. Ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Jadi ada 5 pilar. Satu, pengendalian kuantitas. Kedua, peningkatan kualitas. Ketiga, pembangunan keluarga. Keempat, pengelolaan migrasi. Dan kelima adalah data kependudukan. Ini adalah jawaban yang paling tepat, teman-teman sekalian. Ini adalah kebijakan pembangunan kependudukan di Indonesia. Ya. Dan ini ada di Grand Design atau Grand Design Pembangunan Kependudukannya atau GDPK. Nah, ini GDPK, teman sekalian. Nah, kita tadi saya sudah menyebut GDPK. Peraturan Presiden yang mengatur Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK adalah apa? Ini Perpres ya. Jadi Grand Design Pembangunan ini salah ngetik ya. Pembangunan kependudukan itu GDPK itu ternyata diatur ya, diatur, ada regulasinya, ada dasar hukumnya yaitu peraturan presiden atau Perpres. Nomor berapakah itu? Ya. Pertama nomor 150 ini, kemudian 151, ya, kemudian 152, 153, dan 154. Semuanya tahun 2014 ya. Jadi teman sekalian, Perpres itu memang lahir di tahun 2014 ya, terbit pada tahun 2014. Perpres yang mengatur Grand Design Pembangunan Kependudukan. Tapi nomornya berapa? 150, 51, 152, 153, atau 154? Yang benar adalah 153. Jadi Perpres nomor 153 tahun 2014 inilah yang mengatur GDPK atau Grand Design Pembangunan Kependudukan. Lanjut ya, teman sekalian ya. Ini perpresnya, teman sekalian. Saya coba tadi cari ya di dokumen ini di lembar negara ya. Ini tipe dokumen peraturan perundangan. Judulnya adalah Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
Nah, ini peraturan presidennya ada di lembar negara. Saya tadi sempat melihatnya. Baik, teman sekalian, kita lanjutkan di. Nah, teman sekalian, GDPK atau Grand Design Pembangunan Kependudukan itu ya mendesain ya, 5 pilar ya. Jadi dalam membangun kependudukan ya, dalam pembangunan kependudukan itu meliputi 5 pilar ya, 5 pilar. Nah, 5 pilar, tapi yang tertulis di sini yang bukan. Kalau tadi kita kan sudah bahas di soal sebelumnya, 5 pilar itu ada pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengelolaan migrasi, dan data kepegawaian. Tadi kita sudah bahas ya bahwa kalau yang 4 ini benar, tapi yang satu ini data kepegawaian salah. Jadi Grand Design Kependudukan itu yang data yang dimaksud pengelolaan data adalah data kependudukan. Jadi ini kecuali ini berarti yang bukan pilar ini. Kalau ini A, B, C, D itu pilar eh, Grand Design Pembangunan Kependudukan. Baik, teman sekalian lah ini saya langsung saja ini kebijakan pembangunan kependudukan pada aspek pengendalian penduduk. Oke, kita balik ke sini aja teman sekalian ya. Berikut ini ada 5 pilar kan salah satunya adalah pengendalian kuantitas penduduk ya. Kemudian ada peningkatan kualitas. Lah kita akan ditanyakan ini tentang kuantitas penduduk ya. Ya, kebijakan pembangunan kependudukan pada aspek pengendalian kuantitas penduduk ini teman sekalian yang dimaksud ini adalah pengendalian kuantitas ini kurang ya soalnya salah teman-teman sekalian ini bonus bagi teman-teman ya pengendalian kuantitas penduduk, maka yang dilakukan adalah menggunakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Jadi pemerintah melalui BKKBN memfasilitasi adanya pelayanan keluarga berencana, ini maksudnya adalah pelayanan kontrasepsi KB ya, dan kesehatan reproduksi. Kalau yang B tentu bukan pengendalian jumlah penduduk nih, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan ketahanan keluarga juga bukan, lansia tangguh juga bukan. Jadi yang benar ini. Soal berikutnya, ini masih kebijakan lah. Sekarang kebijakan peningkatan kualitas, teman sekalian. Kita kuningin ini. Kebijakan peningkatan kualitas mutu ya, kualitas penduduk atau mutu penduduk itu diselenggarakan melalui kegiatan apa? Kalau pelayanan KB, teman sekalian, kalau pelayanan KB kan ini tadi untuk pengendalian kuantitas atau pengendalian jumlah. Ini jawaban yang paling benar ini karena ini kualitas, maka mungkin akan lebih tepat ini pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jawaban lainnya ada ketahanan keluarga, lansia tangguh, dan institusi masyarakat kurang tepat ya untuk menjadi jawaban. Sekali lagi, teman-teman, kebijakan peningkatan kualitas penduduk itu diselenggarakan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan. Karena kita bicara kualitas, maka yang diupayakan oleh pemerintah adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Baik, teman sekalian. Nah, kita akan coba pahamkan lagi, teman sekalian. Ini kebijakan pembangunan keluarga ya. Ini yang ketiga kan pembangunan keluarga nih. Jadi kebijakan pembangunan keluarga dalam pembangunan kependudukan itu diselenggarakan melalui kegiatan apa? Apakah KBKR? Kalau KBKR ini tadi untuk kuantitas penduduk ya, untuk kebijakan kuantitas pengendalian kuantitas. Kalau yang pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah kebijakan peningkatan kualitas SDM atau kualitas penduduk dan ini pembinaan ketahanan keluarga. Ini mungkin yang paling tepat kalau apa untuk pertanyaan ini teman sekalian untuk pembangunan keluarga maka diselenggarakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok Tribina ya. Ada kelompok bina keluarga balita, kelompok bina keluarga remaja, kelompok bina keluarga lansia. Jadi ini yang paling tepat ya. Kalau ini kan hanya lansia tangguh, ini pembangunan keluarga memang ingin ada lansia tangguh tapi eh, karena ini pembangunan keluarga, kalau lansia kan berarti orangnya ini. Ini yang tepat adalah ini pembinaan ketahanan keluarga. Institusi masyarakat juga tidak. Teman-teman sekalian, nah ini kuantitas sekali lagi pengendalian kuantitas penduduk. Ya, ini kita coba lagi kalau tadi kan dengan KBKR nih.
pengendalian kuantitas penduduk atau pengendalian jumlah penduduk dilakukan pemerintah dengan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut. Ada pendewasaan usia perkawinan, teman sekalian. Ada pendewasaan usia perkawinan, ada pendewasaan usia perkawinan dan kelompok tribina. Kalau pendewasaan usia perkawinan sebenarnya ini termasuk benar ini, teman sekalian ya. Ini juga untuk pengendalian kuantitas ya, sejak remaja ya, supaya masa masa reproduksinya ketika berpasangan itu menjadi lebih terkurangi ya, tidak terlalu awal untuk melahirkan. Tapi UPPK salah ini. Kemudian yang B, pendewasaan usia perkawinan dan kelompok tribunal. Nah, ini kelompok tribunalnya yang kurang pas ini. Jadi yang jawaban yang benar adalah ini. Pendewasaan usia perkawinan dan pelayanan kontrasepsi bagi PUS. Ini adalah untuk pengendalian kuantitas atau pengendalian jumlah penduduk. Kayak teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman sekalian, pelayanan KB kontrasepsi itu pelayanan kontrasepsi KB maksudnya adalah untuk mewujudkan total fertility rate ya atau TFR ya. Lalu definisi yang pas untuk istilah TFR itu apa gitu ya. Baik, teman sekalian, yang pertama adalah rata-rata anak yang dilahirkan keluarga. Nah, TFR menurut yang A ini adalah rata-rata anak yang dilahirkan oleh keluarga. Kemudian yang B, rata-rata anak yang dilahirkan oleh orang tua. Nah, ini kurang tepat juga. Yang C, rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang usia hidupnya ya. Jadi ini rata-rata anak dilahirkan oleh perempuan sepanjang usia hidupnya. Mungkin ini maksudnya benar, tapi pernyataannya kurang tepat. Kita cari yang lagi karena dia sepanjang hidup kan. Eh, sepanjang hidup kan ada saat-saat tidak subur lagi. Yang D, rata-rata anak sepanjang usia suburnya. Rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan sepanjang usia suburnya. Jadi sepanjang dia mulai menstruasi sampai menopause. Itu dia melahirkan rata-rata berapa anak yang dilahirkan. Nah, ini adalah definisi yang paling tepat dari TFR. Kalau yang E, rata-rata ini sepanjang usia menikah, bukan ya. Nah, jadi teman sekalian jawaban definisi yang paling pas untuk istilah total fertility rate adalah yang ini. Rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan sepanjang usia suburnya. Ini TFR. Nah, kita bersama-sama sedang mengupayakan TFR turunnya menjadi 2,1. Nah, teman sekalian, ini menjadi soal ya, kalau ada soal ini. Pelayanan penggunaan kontrasepsi KB modern bagi PUS ya. Jadi pemerintah memfasilitasi penggunaan kontrasepsi KB bagi pasangan usia subur. PUS itu pasangan usia subur. Diarahkan agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dengan indikator sebagai berikut. Nah, kita ingin penduduk tumbuh seimbang, teman sekalian ya, pelayanan kontrasepsi KB untuk penduduk tumbuh seimbang itu indikatornya adalah apa ini? Kan tadi TFR sama NRR tuh. Jadi ukurannya ya. Jadi penduduk tumbuh seimbang akan tercapai apabila TFR-nya berapa, NRR-nya berapa itu. Kalau A jawabannya adalah NRR 0 ya. Ini yang benar TFR 2,1 dan NRR 1. Nah, ini adalah kondisi tentang kelahirannya dan kelahiran itu 2,1. Jadi setiap perempuan sepanjang masa suburnya, sepanjang usia suburnya dia hanya melahirkan antara dua orang lah rata-rata. Nah, sedangkan net reproductive rate ini adalah maksudnya adalah seorang perempuan melahirkan satu bayi perempuan. Nah, itu adalah NRR 1. Nah, kalau NR 2 berarti eh, setiap ibu melahirkan dua perempuan. Nah, ini rata-rata setiap ibu melahirkan tiga perempuan. Nah, nanti banyak sekali keturunannya ya. Nanti penduduknya akan mudah bertambah. Jadi yang tepat kalau untuk penduduk tumbuh seimbang adalah TFR 2,1 dan NRR atau Net Reproductive Rate 1. Atau bayi perempuannya dilahirkan oleh ibu itu hanya satu. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjut ya. Ini masih TFR. Penduduk tumbuh seimbang dapat dicapai apabila tadi sudah saya sebutkan di soal sebelumnya teman sekalian nih.
TFR 2,1 dan NRR 1. Nah, ini ditanyakan lagi, penduduk tumbuh seimbang dapat dicapai apabila, sekali lagi, apabila ya, penduduk tumbuh seimbang atau PTS dapat dicapai apabila TFR 2,1 dan NRR 1. Nah, ini kita sudah berulang-ulang teman-teman sekalian supaya kita mudah mengingatnya. Teman sekalian, lalu TFR merupakan singkatan dari apa? Kita kan dari tadi ngomongin masalah total fertility rate atau TFR. Ini tadi saya udah ngomong ini. TFR merupakan singkatan dari A total fertility rate ya, kelahiran, B total fecundity atau potensi perempuan melahirkan, C eh, C itu fasilitasi rate. Nah, bukan ya, masa fasilitasi. Terus D total facultative rate. Bukan pula pragmatik juga bukan. Jadi yang benar adalah total fertility rate. Ya. TFR merupakan singkatan dari total fertility rate. Oke, teman-teman. Nah, sekarang tadi kan TFR 2,1 lah, NRR 1. NRR itu singkatan apa ya? NR adalah singkatan dari Net Reproductive Rate, teman sekalian ya. Maksudnya adalah Net Reproductive Rate adalah eh, rata-rata setiap perempuan atau setiap ibu ya hanya melahirkan satu anak perempuan yang kelak akan menggantikan posisi reproduksinya ya. Jadi hanya melahirkan satu perempuan pada setiap perempuan ya. Jadi setiap ibu hanya satu perempuan itu namanya net reproductive rate. Baik. Nah, ini lebih teknis lagi. Data di suatu daerah menyebutkan bahwa TFR sama dengan 2,2, yang berarti bahwa di daerah tersebut ya, jumlah anak rata-rata adalah 2,2 setiap wanita usia subur. Nah, ini jelas ya. Ini TFR kan 2,2 nih. Kita lingkari nih TFR 2,2. Total fertility rate kan tadi kan saya bilang kalau total fertility rate adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan sepanjang usia suburnya. Jadi sepanjang usia subur ya. Jadi jawaban yang benar ini adalah coba kalau jumlah benar. Jumlah rata-rata anak yang dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya adalah 2,2. Ini jumlah anak rata-rata adalah 2,2 setiap wanita usia subur. Ini setiap wanita usia subur, jadi bukan masalah kelahirannya ya. Jadi rata jumlah anak rata-rata adalah 2,2 setiap wanita usia subur. Tapi mirip ini yang pertama, tapi ini yang kedua juga yang paling tepat ini. Jumlah rata-rata anak yang dimiliki atau dilahirkan seorang perempuan, seorang wanita ya, selama masa reproduksi kan berarti usia subur juga ini 2,2 orang. Ini ada mudah-mudahan kalau tes besok nggak ada jawaban ganda seperti ini ya teman sekalian ya. Yang C adalah jumlah jumlah rata-rata anak setiap penduduk. Nah, ini kita nggak ngomong pendudukan ada laki-laki perempuan nih, ini berarti salah. Yang D, jumlah rata-rata anak setiap pus. Nah, pus adalah 2,2 setiap pus. Nah, ini kurang tepat ya. Terus yang E adalah persentase kelahiran ideal ada 22%. Salah total, salah banget nih. Jadi jawaban yang paling tepat ini, nah jumlah rata-rata anak. Kalau ini kan jumlah anak, rata-rata 2 ya. Jumlah anak rata-rata 2. Kalau ini jumlah rata-rata anak yang dilahirkan. Ini mungkin sedikit perbedaan kalimat, tapi eh, yang lebih tepat ini jumlah rata-rata ya, bukan jumlah anaknya, tapi jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya itu adalah TFR. Baik, teman sekalian, kita lanjut ke masalah pembangunan ya. Pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi yang dimiliki ya. Pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi yang dimiliki penduduk yang ada disebut apa ya, yang dimiliki penduduk yang ada. Jadi pembangunan sekali lagi teman sekalian saya garis kuningi ya. Pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang dimiliki ya, dimiliki penduduk tersebut disebut apa itu. Ini adalah pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi pembangunan itu selalu memperhatikan kondisi kependudukan, potensi kependudukan. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan.
Berikut ini bukan, bukan nih, bukan itu berarti tidak ya. Berikut ini bukan pendekatan pembangunan perluasan pendudukan, yang bukan. Kalau A, pembangunan adalah titik sentral pembangunan. Penduduk, yang A maksud saya, penduduk adalah sentral pembangunan. Jadi pembangunan itu selalu memperhatikan penduduk, kebutuhan penduduk, jumlah penduduk, ya, kemudian kualitas penduduk, persebaran penduduk, ya, pembangunan memperhatikan itu. Kemudian yang B, pembangunan berbasis data dan informasi kependudukan. Ini benar juga. Jadi yang A itu ini adalah pendekatan dalam pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu penduduk adalah sentra pembangunan ya, benar. Sentral pembangunan, kemudian pembangunan berbasis data dan informasi kependudukan, ini juga termasuk ya pendekatan. Yang C adalah pembangunan untuk mempengaruhi situasi kependudukan, ini juga termasuk pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan. Yang D adalah pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan itu dengan dengan memperhatikan penduduk, maka pembangunan akan bisa terus berlanjut dan bisa berkesinambungan. Ini adalah pendekatan-pendekatan teman-teman sekalian ya. Nah, jadi pendekatan-pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan. Sedangkan D adalah pembangunan untuk kelompok masyarakat tertentu. Lah ini ganjil sekali nih, masa pembangunan untuk kelompok masyarakat tertentu. Tentu ini bukan pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi jawaban yang paling tepat dari ini yang bukan pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan adalah ini. Yang bukan ya, teman sekalian ya. Ini yang bukan adalah ini. D, E ya, pembangunan untuk kelompok masyarakat tertentu. Berikutnya, teman sekalian. Oh, kita akan lihat ini. Saya ambilkan ya. Ini adalah pendekatan, ada tujuh pendekatan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Yang pertama adalah penduduk merupakan titik sentral pembangunan. Yang kedua, pembangunan berbasis data dan informasi kependudukan. Yang ketiga, pembangunan mempengaruhi situasi pendudukan. Ini pendekatan. Ini pembangunan berkelanjutan. Ini pendekatan juga. Pembangunan sumber daya manusia. Nah, ini juga salah satu pendekatan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Kemudian 6, pembangunan yang mensejahterakan rakyat, dan 7 adalah pembangunan partisipasi situasi kondisi dan potensi daerah. Ini saya tampilkan maksudnya supaya kalau nanti soalnya terkait dengan ini teman-teman harus paling tidak sudah pernah membaca ini pendekatan-pendekatan pada pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi kalau nanti diminta menyebutkan bisa menyebutkan, terus kemudian diminta teliti mana yang bukan, teman-teman juga akan bisa menjawab dengan tepat. Ini adalah pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan ada 7. Nah, baik teman sekalian, lalu pembangunan ya, pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan itu apa ya? Jadi pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan mengandung arti ya, mengandung arti apa itu ya? Jadi pembangunan berwawasan kependudukan itu hakikatnya seperti apa itu? Ya, jadi pembangunan berwawasan kependudukan adalah menempatkan penduduk sebagai sentral pembangunan. Ya, jadi pembangunan selalu memperhitungkan kondisi penduduk, jumlah penduduk, potensi penduduk, dan sebagainya. Kalau A menempatkan penduduk sebagai modal pembangunan ya keliru ya. Yang C menempatkan penduduk dalam birokrasi pemerintah juga bukan arti dari perluasan pendudukan. D menempatkan penduduk di wilayah-wilayah khusus. Ini juga bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah menempatkan penduduk sebagai sentral pembangunan ya. Jadi semua pembangunan, semua aktivitas pembangunan memperhatikan kondisi kependudukan ya, situasi kependudukan dan kondisi kependudukan. Teman sekalian, kita lanjut. Nah, instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur teman sekalian ya, mengukur pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi supaya kita tahu di suatu wilayah itu bagaimana pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukannya itu ada instrumennya ya. Ada instrumennya. Yang pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index ya. Ini kan eh, ini adalah untuk mengukur apa pembangunan ya, pembangunan manusia IPM ya.
Jadi pembangunan sumber daya manusia itu diukur dengan IPM. Kemudian indeks pembangunan gender, Gender Development Index ini untuk mengukur pembangunan yang berwawasan gender ya. Nah, ini ada IPBK, Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, IPBK ya. Kalau yang ini IPKB ini adalah Ikatan Penyuluh KB, bukan. Atau EPPGBM, Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, ini juga bukan. Yang paling tepat adalah ini. Sorry, kalau ini bukan ya. Sekali lagi ini iya, ini gender, ini pembangunan berbasis pendudukan, ini penyuluh KB ya, Ikatan Penyuluh KB. Kalau ini pencatatan pelaporan gizi. Jadi yang tepat adalah IPBK, sekalian ya. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Ini adalah alat untuk mengukur apakah pembangunan di suatu daerah itu sudah berwawasan kependudukan atau belum, atau setingkat atau setaraf apa itu ada indeksnya. Indeksnya berapa gitu. Baik, kita lanjut teman sekalian. Nah, ini sekarang indeks pembangunan manusia ya, atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebagai cara yang dilakukan PBB untuk mengukur ya. Ini meliputi aspek apa saja? Kan ada 3 aspek penilaian. Aspeknya apa saja, teman-teman? Kalau kependudukan, kesehatan, dan standar. Saya langsung saja jawabannya, teman-teman ini. Jadi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, kalau dalam bahasa sononya itu Human Development eh, Index ya, itu adalah pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Nah, pendidikan ini lama sekolahnya, kesehatan ini usia harapan hidup, standar hidup itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang pengeluaran-pengeluaran kebutuhannya, ekonominya. Jadi yang benar adalah itu, teman sekalian. Nah, berikutnya unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, atau ayah dan ibu, atau ayah dan anak, ibu dan anak, ya, merupakan definisi dari apa? Ini saya langsung aja. Ini adalah definisi dari keluarga ya. Kalau ada suami istri, anaknya, eh, ayah dengan anak, ibu dan anak, itu definisi dari keluarga. Bukan penduduk ya. Kalau penduduk kan sekelompok orang yang mendiami wilayah geografis tertentu ya, sudah 6 bulan itu penduduk. Kalau masyarakat itu sekelompok sekelompok orang ya, dalam ini aspek lebih ke sosial ekonomi, eh, lebih ke apa, masyarakat itu tinjauannya itu sosiologis ya. Kalau kemitraan golongan juga bukan. Jadi yang tepat ini kamu sekalian, keluarga. Nah, berikut ini bukan permasalahan kependudukan di Indonesia, teman-teman ya. Jadi kita itu penduduk terbesar keempat di dunia dan banyak permasalahan atau ada permasalahan kependudukan. Nah, ini kita ditanya ini mana yang bukan dari 5 pernyataan ini, mana yang bukan masalah. Pertama adalah tentang jumlah penduduk yang besar. Ini kelihatannya yang pertama ini teman sekalian. Kalau jumlah penduduk yang besar, kayaknya ini memang masalah kita. Terus kemudian yang B, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga masih menjadi masalah kependudukan di negara kita. Persebaran penduduk tidak merata juga masih ya. Pulau Jawa aja itu hampir 60% ya, penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, sekitar 56% itu. Selebihnya di luar Pulau Jawa. Kualitas penduduk yang rendah, ya. Ini juga masalah penduduk kita. Produktivitas ekonomi yang tinggi, lah kelihatannya ini termasuk jawaban yang bukan permasalahan. Kalau produktivitas ekonomi yang tinggi kan malah harapan itu, keunggulan. Ini berarti ini yang bukan masalah berarti ini. Baik, teman sekalian, kita lanjut. Ini situasinya saya sampaikannya sebelum lanjut ya. Jadi eh, inilah permasalahan atau situasi kependudukan di Indonesia. Jumlah penduduknya yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, rasio jenis kelamin juga masalah ya. Ada di beberapa wilayah, di beberapa wilayah agak timpang. Kemudian bonus demografi ini menjadi situasi kependudukan kita, tapi harus dimanfaatkan. Ada penyebaran penduduk tidak merata, kualitas penduduk rendah, urbanisasi dan aging population atau penduduk yang menua. Ini adalah situasi kependudukan di Indonesia. Ini paling tidak ada 8 ini. Situasi sebagian adalah masalah ini seperti jumlah penduduk besar, kemudian kualitas penduduk rendah. Oke, baik. Oke ya, teman sekalian ya. Kita akan lanjutkan. Nah,
jumlah penduduk yang besar, teman sekalian, dan ada banyak masalah, itu dampaknya apa? Pertanyaan ini, berikut ini yang bukan bukan merupakan dampak. Jadi permasalahan penduduk kan berdampak lah. Ini ada 5 pilihan, mana yang bukan. Kalau pengangguran saya kira merupakan dampak dari adanya masalah penduduk. Ya, kalau pengangguran. Kalau kemiskinan juga dampak dari masalah, daerah kumuh juga termasuk akibat dari permasalahan penduduk, kerawanan sosial ekonomi bisa terjadi kalau ada permasalahan penduduk yang tidak diatasi. Maka yang bukan merupakan dampak adalah kesejahteraan masyarakat. Ini teman-teman bisa melihat secara langsung ini ya bahwa kalau ini masalah, ini kemiskinan masalah, dampak ya. Yang C juga dampak dari masalah, yang D juga dampak dari masalah. Masalah pendudukan maksudnya. Kalau yang kesejahteraan masyarakat bukan, masalah kependudukan pasti kan apa akibatnya atau dampaknya kan jelek lah. Ini kan kesejahteraan masyarakat bagus ya. Jadi ini bukan. Baik, teman sekalian. Nah, sekarang kita teman sekalian agak ke masalah analisis atau pengolahan data penduduk ya. Teman-teman sekalian, dalam analisis atau dalam penghimpunannya data ya tentang kependudukan ada namanya survei. Survei apa itu? Survei adalah sebagian populasi. Jadi pengumpulan data terhadap sebagian populasi. Tidak semuanya dicacah, tapi mengambil sampel-sampel tertentu ya. Dengan metode tertentu kita hanya mengambil sampelnya atau perwakilannya. Jadi hanya sebagian populasi. Jadi survei adalah pengumpulan data terhadap sebagian populasi. Kalau ini observasi semua objek salah. Melakukan kunjungan rumah juga bukan. Penelitian karya tulis juga bukan jawaban yang benar. Survei adalah karya tulis ilmiah kan nggak pas itu. Karya tulis kan sudah diolah itu, sudah menghimpun data, diolah, dianalisis, dilapor, ditulis ya. Sedangkan yang ini adalah survei. Survei kalau melihat opsi yang ada, survei adalah pengumpulan data terhadap sebagian populasi atau sampel. Kalau semua di data itu bisa pendataan keluarga atau sensus itu adalah semua. Kalau survei sebagian. Baik, teman sekalian, kalau kunjungan rumah juga bukan, penelitian bukan, karya tulis juga tadi kita sudah bahas bukan. Jawaban yang benar adalah pengumpulan data terhadap sebagian populasi atau sebagian menggunakan sampel ya, itu adalah survei. Nah, ini masih tentang pengumpulan data. Cakupan penduduk yang dicacah hanya sebagian penduduk. Sekali lagi, hanya sebagian penduduk. Nah, tadi sudah ketemu jawabannya adalah bukan sensus. Kalau sensus kan semua individu didata. Registrasi ini adalah catatan di pemerintah. Jadi kalau ada warga melahirkan, ada kematian atau perpindahan, dia didaftarkan, diregistrasi di pemerintah. Pemerintah yang paling bawah ini di desa, kelurahan, nih, teman sekalian ya. Di itu ada registrasi atau pencatatan pencatatan nikah, pencatatan kelahiran, pencatatan apa itu ada di registrasi. Kemudian survei, ini survei adalah hanya sebagian. Jadi jawaban yang benar adalah survei. Oke, statistik vital bukan pendataan keluarga. Pendataan keluarga itu mendata semua keluarga, bukan semua jiwa ya. Mendata keluarga. Jadi cakupan penduduk yang dicacah hanya sebagian penduduk itu adalah survei. Teman sekalian nih masih masalah pendudukan. Berikut ini adalah upaya mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia ya. Jadi permasalahan kependudukan yang ada berusaha diatasi ya. Jadi mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Kecuali berarti yang bukan nih. Yang bukan mengatasi permasalahan A, mengusir warga negara asing. Ini mungkin akan mengurangi jumlah orang tinggal di Indonesia ya, tapi ini tidak boleh dilakukan dan tidak bisa dilakukan ya di zaman seperti sekarang. Tidak bisa mengusir warga negara asing kalau dia sudah bisa memenuhi peraturan ketentuan, dia boleh tinggal sesuai dengan peraturan ketentuan. Kemudian artinya ini kecuali berarti mungkin jawabannya ini. Kalau program KB bisa itu untuk mengatasi penyelesaian undang-undang perkawinan juga bisa untuk mengatasi masalah kependudukan. Pendewasaan usia perkawinan juga salah satu cara mengatasi permasalahan kependudukan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga
salah satu cara untuk mengatasi permasalahan pendudukan. Jadi yang kecuali atau yang bukan adalah mengusir warga negara asing. Oke ya, teman sekalian ya. Nih, jadi itu jawaban yang paling tepat ya, bukan mengatasi masalah. Baik, teman sekalian. Nah, tadi kita sudah bilang bahwa keluarga berencana bisa mengatasi masalah kependudukan dan itu dilaksanakan di Indonesia. Lalu apa itu pengertian keluarga ya? Definisi KB maksud saya ini. Definisi keluarga berencana ya. Jadi upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan ini saya tanda kuning. Ini kalau nanti teman-teman menjumpai pernyataan di situ ada jarak dan usia ideal melahirkan, itu pasti Undang-Undang 52 tahun 2009. Kayak jadi jawaban yang benar adalah ini. Ini kita lihat teman sekalian ya. Ini jawaban yang benar adalah ini Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009. Karena untuk definisi KB itu ada yang didefinisikan oleh WHO, ada didefinisikan oleh UNICEF, ada di maksudnya bukan UNICEF, ada ini kan UNICEF Children ya. Kemudian ada didefinisikan oleh BKKBN ya. Nah, ada didefinisikan oleh para ahli. KB itu didefinisikan oleh banyak orang. Nah, lalu ini untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. Nah, kalau ada ini untuk mengingat saja. Kalau ada kata-kata jarak dan usia ideal melahirkan, maka pasti itu adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Kita akan lihat teman sekalian di definisi. Nah, ini ada dua definisi menurut WHO ya dan menurut Undang-Undang 52. Kalau di Undang-Undang 52 itu di situ ada kalau di WHO ya teman sekalian. Kalau di WHO itu mengatur interval. Jadi ini membedakan ya, ada mengatur interval. Kalau di Undang-Undang 52 itu ada jarak dan usia ideal melahirkan. Ini cara mengingat saja teman-teman ya. Kalau WHO di sana ada istilah mengatur interval. Kalau di Undang-Undang 52 itu mengatur jarak dan usia ideal melahirkan. Kalau ada itu ya berarti eh, Undang-Undang 52 tahun 2009. Nah, teman-teman sekalian, upaya untuk pengendalian penduduk sudah melahirkan situasi berupa bonus demografi. Nah, definisi yang tepat untuk bonus demografi ya, istilah bonus demografi kan ini adalah adanya situasi penduduk ya, usia produktif lebih besar atau ya lebih besar dibandingkan usia yang tidak produktif. Jadi angka ketergantungannya itu menjadi rendah. Ini namanya bonus demografi. Angka ketergantungannya rendah dalam jangka waktu tertentu itu disebut bonus demografi karena kalau angka ketergantungan rendah yang produktif tinggi kan berarti dia akan sejahtera kalau dia bisa bekerja dengan baik. Jadi definisi yang tepat adalah ini keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan. Ini ya definisi dari bonus demografi. Kalau komposisi distribusi bukan. Keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja ini juga bukan, teman sekalian. Karena kita bukan melihat tenaga kerja, tapi melihat umur rasio ketergantungannya. Rasio ketergantungan atau dependensi rasio, ya teman sekalian ya, itu melihatnya adalah dari usia produktif ya dibandingkan dengan usia non produktif. Baik, teman sekalian ya, ini definisi bonus demografi menurut Wong Bon Sin memberikan pengertian bahwa bonus demografi atau demographic dividend adalah suatu keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya rasio ketergantungan jumlah penduduk sebagai hasil varietas jangka panjang. Ya, jadi bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan jumlah penduduk nih sebagai hasil dari fertilitas jangka panjang. Baik, teman sekalian, sekarang kita akan coba masih tentang kelahirannya. Kelahiran ini angka kelahiran kasar atau crude birth rate ya didefinisikan sebagai banyaknya teman sekalian ya eh,
CBR atau angka kelahiran kasar itu adalah jumlah kelahiran hidup pada suatu periode per 1.000 penduduk. Ya. Pada periode yang sama. Jadi pada waktu tertentu jumlah kelahirannya itu dibandingkan jumlah penduduk kali 1.000. Ya. Ini adalah yang tepat. Ini rumusnya ya. Ini definisinya. Angka kelahiran kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran tiap 1.000 penduduk. Ya. Bukan bukan 1.000 wanita, bukan 1.000 pus, tapi 1.000 penduduk ya. Menghitungnya dari 1.000 penduduk. Baik laki perempuan itu dihitung semua. Jadi jumlah kelahiran tiap 1.000 penduduk ya. Pokoknya jumlah penduduk tiap 1.000 pada tahun tertentu. Ini rumusnya CBR sama dengan jumlah kelahiran per jumlah penduduk kali konstan. Konstannya itu 1.000. Umumnya dipakai 1.000. Karena kita ingin menghitung dari 1.000 penduduk. Itu berapa jumlah kelahirannya pada periode tertentu. Baik, teman sekalian, kita akan lanjutkan. Nah, teman sekalian, kaitannya dengan kependudukan kita tidak lepas dari pendataan keluarga ya, karena dari pendataan keluarga akan diketahui jumlah penduduk dan aspek-aspek penduduk lainnya ya, teman sekalian ya. Ini kalau peraturan pemerintah yang melandasi pelaksanaan pendataan keluarga adalah peraturan pemerintah nomor tahunnya yang jelas 2014, teman sekalian ya. Tapi nomornya adalah nomor 87, nomor 8. Peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 ini adalah peraturan pemerintah yang melandasi pelaksanaan pendataan keluarga. Baik, teman sekalian, saya kira itu saja dulu kaitannya dengan pengendalian penduduk ya. Soal pendataan penduduk, semoga ini akan menjadi cara kita belajar ya. Eh, Tidak pasti soal ini keluar, tapi dengan mempelajari ini, apapun soal yang terkait dengan pengendalian penduduk, kita akan bisa menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.